Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali naik 1% lebih ke angka 7.943. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa beberapa saham perbankan blue chip yang mendapatkan sentimen positif karena turunnya suku bunga. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang ternyata batal melakukan akuisisi dan hari ini kembali melemah. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul DOIT tiba-tiba batal akuisisi tambang batubara di Australia. Jadi sebelumnya memang DOIT ada rencana untuk mengakuisisi 51% lebih saham dari tambang batubara di Australia. Tapi ternyata saat ini terjadi pembatalan. Bisa kita baca di sini. PT Buma International Group atau DOIT memastikan rencana akuisisi tambang batubara di Dawson Complex Australia batal terrealisasi. Jadi pembatalan tersebut dipicu oleh tidak tercapainya kesepakatan mengenai material advance change dalam perjanjian antara Peabody dan Anglo American. Pada sebelumnya di November tahun 2004, DOIT melalui BMI telah mengumumkan perjanjian untuk membeli 51 saham perusahaan ini. Dan jika kita perhatikan pergerakan DOIT hari ini terkoreksi turun 0,56% ke harga 352. Tapi saya perkirakan memang DOIT dari sebelumnya trennya mulai bergerak downtrend. Ya, jika kita lihat pada April DOIT sempat menyentuh sekitar 340. Jadi DOIT sebelum juga bergerak sangat downtrend, sempat menyentuh 340, mulai bangkit, mulai membentuk high low, berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba untuk naik di atas 500 dan garis EMA 150 beberapa kali gagal break. Ya, walaupun sempat berada di atas garis EMA 150, sempat menyentuh sekitar 530 sampai 550, tapi cara candle ini tidak terkonfirmasi break dan bisa kita lihat DOIT kembali bergerak turun, tembus kembali garis EMA 50 dan cara pergerakan downtrend kembali. Karena itu selalu saya jelaskan walaupun sebuah saham naik tinggi, jika terpantau gagal naik di atas garis EMA 50 150 itu belum bisa kita konfirmasi uptrend. Nah, cara pergerakan masih ada potensi untuk downtrend kembali. Dan DOIT jika kita perhatikan dalam satu minggu terakhir ini masih mencoba untuk bertahan di support di sekitar 350. Beberapa kali mencoba menembus support ini, DOIT masih bisa bertahan. Tapi untuk resisten terdekat bisa kita lihat ada di sekitar 360. Jadi untuk DOIT, menurut saya cara pergerakan masih belum oke, apalagi ada sentimen gagal akuisisi ini. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau satu minggu ini masih keluar. Secara keseluruhan jika kita perhatikan sebenarnya dalam satu bulan terakhir ini asing juga masih terus keluar dari saham DOIT. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk DOIT apabila teman-teman saat ini masih hold dan saat ini sudah rugi dalam, memang Musa masih bisa coba di hold karena sebelumnya DOIT sempat menyentuh 340 dan bisa rebound. Tapi jika terpantau DOIT ternyata tembus 340, cara pergerakan DOIT akan sangat downtrend. Jadi untuk yang pengen coba pantau di entry saham DOIT pun lebih oke, misalnya wait and see. Tunggu DOIT berhasil naik minimal di atas 360 baru coba buy on breakout. Karena walaupun cara pergerakan masih belum oke, minimal apabila berhasil break 360, ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 380 sampai garis EMA 50 di 386 untuk target swingnya. Dan jika terpantau DOIT bisa bertahan di 350 tapi mencoba naik di atas 390 selalu gagal, cara pergerakan masih belum oke, malah ada potensi untuk kembali melanjutkan low-low-nya. Nah, sekarang saya akan coba analisa saham BRMS yang bisa kita lihat cara pergerakan saat ini kembali naik mengetes resisten di 480. Cara pergerakan bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat, BRMS mencoba untuk bertahan di sekitar harga 434. Di bawahnya juga masih ada support di garis EMA 50 di 432. Cara pergerakan untuk tren jangka menengah juga sebenarnya BRMS masih oke, masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Tapi dalam satu bulan terakhir ini memang BRMS mulai sideways karena tertahan di 480. Beberapa kali mencoba break resisten ini gagal, sempat melemah ke garis EMA 50, tapi bisa kita lihat garis EMA 50 sampai saat ini masih berupa support kuat. Dan BRMS memang untuk minggu ini masuk watchlist kami bareng tentu member
Karena cara pergerakan masih menarik, masih ada akumulasi, dan saat ini dekat dengan garis EMA 50. Sehingga ada potensi untuk rebound. Dan saat ini sudah berhasil rebound dan mencapai target di 480. Dan jika kita perhatikan untuk BRMS pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat di sini, menarik. 3 hari terakhir asing mulai masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan kenaikan hari ini juga ini masih ada akumulasi besar. Jadi untuk teman-teman yang minggu ini sudah bersih dapat di sekitar 434 sampai 440, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk the hold. Bisa jadikan 450 untuk trailing stop. Dan karena masih ada akumulasi, saya lihat masih ada potensi untuk break 480 menuju target di 500. Jadi menarik apabila memang BRMS berhasil break 480. Pada saat mengatas 500 apabila berhasil break, ini akan lebih oke lagi. Karena 500 berpotensi akan berubah menjadi support psikologis. Dan BRMS berpotensi lanjut naik ke 530 sampai 550. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau juga masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila berhasil break 480. Tapi harus lebih disiplin karena harga teman-teman entry sudah lumayan tinggi karena satu minggu ini atau beberapa hari terakhir ini BRMS sudah naik lumayan tinggi. Sekarang kita coba lihat TWR. TWR juga minggu ini masuk watchlist kami bareng teman-teman member karena berada di sekitar garis EMA 50-150. Hari Senin kembali mengetes garis, hari Selasa mengetes garis EMA 50 di 600. TWR masih bisa bertahan, hari ini kembali naik 1% lebih ke 625. Jika kita perhatikan, saat ini ada satu resisten minor di 630, resisten lebih kuat misalnya ada di 650 dan 680. Dan jika kita perhatikan untuk TWR pada perdagangan hari ini juga sama, asing dan beberapa hari terakhir sudah mulai masuk walaupun akumulasinya tidak besar. Di broker sama jika kita lihat ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk TWR, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 600, saya bisa jadikan 630 untuk target swing jangka pendek, atau jadikan 650 untuk target berikutnya, dan bisa hold selama TWR tidak turun di bawah 600. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau, saya wait and see dulu, sekarang dekat dengan 630 yang masih berupa resisten. Apabila masih gagal break, TWR masih ada potensi untuk terkoreksi ke 600. Jadi bisa coba pantau di 600, TWR selama masih kuat di atas 600, cara pergerakan minimal masih akan sideways. Tapi hati-hati apabila TWR turun bawah 600, cara pergerakan TWR akan mulai downtrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.